Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Kuryati SPDI, nomor induk mahasiswa PPG 251700871. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Matoliul Huda, Posono Klakah Kasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Datu Karama Palu. Hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tambah semangat. Luar biasa. Baik, pada hari ini sedang kita awali dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'furu lana futuhal-arifin waj'alna min rahmanir-rahimin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Ibu akan mengaksen dan hari ini masuk semua? Masuk. Ya, aksen dulu ya. Afifatul Bana Biro Muhammad Ilyas, Muhammad Iqbal, Nabila Syifa, Nurul Fitri. Pelajarannya hari ini SKI, yaitu melanjutkan kemarin dan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Anak-anak bisa membuka bukunya ya. Di situ pada masa Daulah Umayyah ada beberapa khalifah, masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, ada khalifah pada masa Bani Umayyah. Ayo ya. Abi Sufyan. Ya, benar. Yazid. Ya, bagus. Yang Yang lainnya akan melanjutkan pada hari ini bab 6, yaitu sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Di sini Ibu akan yang pertama. Sekarang yang kedua, bisa dilihat di sana. Siswa dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan penting yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak kebijakan Umar bin Abdul Aziz terhadap masyarakat pada masa tersebut. Yang keempat, siswa dapat menilai relevansi
kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam konteks lanjut. Sekarang persepsinya adalah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah Daulah Umayyah yang ke-8. Beliau memerintah antara tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Beliau adalah pemimpin terbaik pada saat itu. Pada saat siapa? Daulah Umayyah. Daulah ini karena berhasil membawa Daulah Umayyah mencapai puncak keemasan atau puncak kejayaan. Walaupun hanya memimpin daulah ini selama 29 bulan. Banyak kalangan sejarawan menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Berarti Khulafaur Rasyidin ada 4. Berarti kelanjutannya. Karena mewarisi gaya kepemimpinan keempat tersebut, Khulafaur Rasyidin, ia pun disebut juga sebagai Khalifah Umar yang kedua. Karena mewarisi kepribadian dan gaya kepemimpinannya, kakek pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama itu biografinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dinasti Umayyah yang ke-8, dilahirkan di Helwan, Mesir pada tahun 63 Hijriah atau 682 Masehi. Beliau masih keturunan Umar bin Khattab dari pihak ibunya yang bernama Laila Umi Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ketika usianya 24 tahun, karena kepemimpinan dan ketabahannya yang bagus, beliau pernah menjabat sebagai gubernur Hijaz pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah dari Umayyah yang ke-8. Ia memerintah lanjutannya. Di situ ada gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz di sini maksudnya beliau merupakan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pemimpin Daulah Umayyah yang tersukses atau termasyhur dengan waktu yang singkat. Yang pertama, gaya kepemimpinannya adalah pemimpin yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Maksudnya tidak memihak pada dunia, tetapi pada beliau bersih, tidak melakukan korupsi sama sekali. Selanjutnya, prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Prestasinya itu banyak sekali. Yang pertama, membentuk lembaga dakwah dan lembaga kajian ilmu pengetahuan. Yang kedua, melakukan kodifikasi atau pembukuan hadis pada saat itu, mengirim para mubalik ke berbagai wilayah, memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah, membentuk pemerintahan yang bersih, melakukan perbaikan di bidang ekonomi, menerapkan pola hidup sederhana. Itu ada beberapa prestasinya. Sekarang selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan kesederhanaan atau kesalehannya. Beliau soleh, sederhana. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin besar yang diliputi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalehannya, kesederhanaannya, adil, bijaksana, dan cinta damai serta mencintai ilmu pengetahuan. Walaupun beliau memimpin hanya 2,5 tahun, tetapi beliau mampu mengukir prestasi yang besar bagi bangsanya. Beliau termasuk salah seorang pemimpin Islam yang kesalehannya dan kesederhanaannya sering diceritakan dalam buku-buku kisah teladan. Berarti buku-buku kisah teladan Umar bin Abdul Aziz itu terkenal kesederhanaannya, kesolehannya banyak sekali. Yaitu setelah prestasi, lanjutnya kesederhanaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz itu dicontohkan. Contoh kesederhanaannya, pada hari Jumat ketika semua orang sudah berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, sebagian mereka dikagetkan dengan belum hadirnya
Abdul Aziz. Itu contoh sederhananya. Menyusun karenanya dan menemukan khalifah seorang diri. Orang tersebut kemudian menanyakan sikap yang berangkat ke masjid. Khalifah menjawab, aku terlambat dari biasanya karena menunggu pakaianku yang belum kering dijemur. Itu contoh kesederhanaannya. Mau sholat Jumat, menunggu pakaiannya yang dicuci, dijemur belum kering. Masya Allah. Sederhana enggak? Sederhana sekali ya. Sekarang hikmah dari atas halaman. Hikmah dari atas yang diambil dari sikap kepemimpinan atau gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dari biografinya tadi langsung gaya kepemimpinannya tadi, terus kesalehannya, prestasi yang diambilnya. Di sini dapat hikmah yang pertama atau hikmah yang diambil dari kisah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama, kehormatan dan harga diri manusia tidak hanya diukur berdasarkan kekayaan yang dimiliki. Harta itu bukan bisa dibuat ukuran, tetapi akhlak, kesederhanaan itu yang bisa dibuat ukuran. Yang kedua, kesalehan sederhanaan dan akhlak mulia adalah hiasan yang sesungguhnya bagi akhlak setiap orang. Itu bisa kamu teladani ya anak-anak. Akhlak itu nomor satu, kesalehan, kesederhanaan, dan akhlak mulia adalah hiasan yang hakiki atau hiasan yang sesungguhnya kepada setiap orang. Yang ketiga, manusia yang besar adalah manusia yang meninggalkan jasa-jasa yang besar dan bermanfaat. Maksudnya di situ jasa-jasanya beliau itu bermanfaat bagi seluruh dunia manusia seluruhnya. Yang nomor 4, pemimpin yang jujur, amanah, adil, dan cinta perdamaian akan membuat rakyat hidup tentram dan makmur. Dan disitulah selesai hikmah yang diambil dari pembelajaran tadi. Sekarang setelah saya sampaikan materi tersebut, Ibu akan menggunakan metode PBL, yaitu problem based learning. Anak-anak akan saya beri tugas berdiskusi kelompok dengan materi tadi. Nanti saya kasih soal, maka anak-anak harus membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Sekarang anak-anak, tugas yang sudah saya bagikan sekarang bisa dikerjakan masing-masing. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 maju presentasi, nanti kelompok 2 memberi kabar. Setelah itu kalau nanti kelompok 2 maju presentasi, kelompok 3 sana, kelompok 3 didengarkan aja kelompok dewe. Oke. Nanti memberi sanggahan kepada kelompok. Ya, ditanyakan sampai mana mengerjakannya? Ayo, Mbak. Sudah sampai mana? Peta konsepnya itu tugas kelompok 3 ya. Boleh dibuat apa? Bentuk pohon atau apa boleh, nggak harus seperti kamu yang melihat di itu apa di YouTube itu, tidak harus seperti itu. Kamu harus kreatif membuat ide sendiri, ya. Siap? Sudah dikerjakan. Iya. Sampai mana, Mbak? Kelompok 2 tadi tugasnya apa? Alhamdulillah guys, belajar yang tadi ya. Sekarang kelompok 1. Apa? Apa ada yang ditanyakan sudah? Sudah bagus. Sekarang bisa dimulai ya teman-teman yang lain, didengarkan atau diperhatikan. Kelompok 1 sudah selesai. Ayo Mbak. Sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz hanya berjalan selama 2 tahun 5 bulan. Meski kepemimpinan cukup singkat, kejayaan Daulah Umayyah justru tercapai pada era beliau. Adapun faktor-faktor dan gaya kepemimpinannya adalah pemimpin yang adil, jujur dan bijaksana,
memberantas korupsi dan membersihkan harta kejayaan tidak wajar di keluarga Umayyah, memberikan keringanan pajak pada non-muslim, memakmurkan rakyat, menghentikan pungutan pajak dari rakyat. Ya. Kasih hapus ya teman kita. Sekarang yang mau ayo siap ya. Siap misalkan sama kelompok 2. Siap jawabannya. Jadi kelompok 2 mau bertanya. Sekarang kan banyak pemimpin yang korupsi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tidak boleh, karena korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat. Betul apa salah? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan prestasi yang dicapai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. 1. Bidang agama, 2. Bidang ilmu pengetahuan, 3. Bidang sosial politik, 4. Bidang ekonomi, 5. Bidang dakwah dan perluasan wilayah, 6. Bidang fiskal. Bagaimana? Betul apa salah? Bagaimana? Kami dari kelompok 3 mau bertanya, bidang agama itu apa saja contohnya? Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar, menetapkan hukum syariat Islam dengan tegas. Bagaimana teman-teman? Presentasi kamu pada hari ini semoga pelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat dan barokah. Selanjutnya Ibu Guru akan membagikan kertas LKPD. Ini di dalam sudah saya kasih apa namanya? Sudah saya kasih soalnya, kamu tinggal menjawab, nanti dikumpulkan sama Ibu Guru ya LKPD-nya. Dibagi. Sini Mas Reza dikasih sama temannya ya. Dibagi sama temannya. Ya, nanti setelah kamu kerjakan LKPD-nya nanti dikumpulkan sama guru. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak kiranya sudah paham ya? Ya, sudah paham. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kesimpulan yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Daulah Umayyah yang ke-8 yang memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang kedua, Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai pemimpin terbaik Daulah Umayyah karena berhasil membawa daulahnya ke puncak keemasan atau puncak kejayaan. Yang ketiga, sebelum memangku jabatan Khalifah, Umar bin Abdul Aziz pernah menjadi gubernur Hijaz pada usia 24 tahun. Yang keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, berwibawa, sederhana, arif, bijaksana, dan adil. Yang kelima, prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah yang pertama, membentuk lembaga dakwah dan lembaga pengkajian ilmu pengetahuan atau marbat. Yang kedua yaitu melakukan kodifikasi hadis. Begitulah rangkuman atau kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga anak-anak di rumah bisa belajar dan semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, karena sebentar lagi anak-anak akan melakukan penilaian akhir tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.